Pemirsa, laju inflasi Indonesia semakin lambat menjelang akhir tahun. Inflasi merosot ke bawah 5%, lebih rendah dari target Bank Indonesia sebesar 4 plus minus 1%. Badan Pusat Statistik melaporkan indeks harga konsumen pada November 2015 naik 0,21% dari bulan sebelumnya yang mencatat deflasi 0,08%. Inflasi tahunan atau year on year tersurvei sebesar 4,89% pada November atau tingkat inflasi terendah sejak Oktober 2014. Inflasi inti sebesar 0,16% month to month, sementara year to year atau tahunan mencapai 4,77%, terendah sepanjang tahun 2015. Inflasi bulanan tertinggi masih dialami kelompok makanan jadi, rokok dan tembakau sebesar 0,47%, sedangkan andil inflasinya sebesar 0,88%. Untuk kelompok bahan makanan sebesar 0,33%. Sebelumnya, Bank Indonesia menargetkan inflasi 3-5% pada tahun 2015. Sedangkan pemerintah menetapkan target inflasi 5%. Sasmito Hadi Wibowo, Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS menilai inflasi year to date sebesar 2,37% atau terendah dalam 5 tahun terakhir. Bulan Mei 2016 pada seluruh perusahaan dari konglomerat yang besar-besar sampai yang usaha kecil-kecil. Menko Perekonomian Darmin Nasution menilai rendahnya inflasi bulan November yang hanya sebesar 0,21% bukan hanya dipicu lemahnya daya beli masyarakat. Menurut Darmin, rendahnya inflasi juga menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengantisipasi stok pangan di saat El Nino terjadi. Inflasi bulan November tercatat sebesar 0,21%. Banyak pihak menanggapi tingkat inflasi yang rendah ini cerminan dari rendahnya daya beli masyarakat. Sebelumnya pada bulan September dan Oktober, perekonomian nasional juga tercatat deflasi. Hal inilah yang menguatkan anggapan perekonomian yang melambat menyebabkan daya beli tergerus. Namun Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menganggap rendahnya inflasi berarti juga masih terjaganya harga barang yang dikendalikan oleh pemerintah, seperti BBM. Meski demikian, Darmin melihat dengan kenaikan TDL dapat mengakibatkan kenaikan inflasi pada bulan depan. Ada saja pengaruh dari daya beli yang menurun itu, tetapi juga tetap ada pengaruh dari pengendalian pangan dan belum adanya tarif yang naik, kecuali hari ini tadi katanya. Ya, jadi jangan kemudian dianggap itu benar-benar hanya karena permintaan atau daya beli yang turun, bukan. Tentu ada pengaruh itu, karena harga komoditi itu masih turun kan sampai hari ini. Coba lihat, dan harga komoditi itu pasti mempengaruhi sekali penerimaan petani di Sumatera, di Kalimantan, dan lain-lain. Hal senada juga disampaikan pengamat ekonomi Anggito Abimanyu yang menilai upaya pemerintah untuk menjaga inflasi dengan berbagai kebijakan telah berhasil. Anggito memprediksi target inflasi hingga akhir tahun dapat tercapai. Outlook inflasi kita akan turun ya, dan tadi saya lihat juga core inflasinya turun. Jadi itu artinya manajemen makroekonominya lebih baik. Kita harapkan target inflasi yaitu 4 plus minus 1% itu bisa tercapai. Kalau inflasinya turun itu maka biaya usaha juga akan turun, maka suku bunga diharapkan bisa turun juga di tahun 2016. Nah, memang ada risiko bahwa tahun depan akan naik karena permintaan akan naik juga. Tapi saya kira dengan kemampuan Bank Indonesia, pemerintah dan pemerintah daerah untuk bisa meredam inflasi ini, diharapkan inflasi akan mencapai target 4 plus minus 1%. Badan Pusat Statistik juga mencatat inflasi secara tahunan dari Januari hingga November yang hanya mencapai 2,37% adalah inflasi terendah selama 5 tahun terakhir. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.